Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Mardika Suardana Putra dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul SIM bagi Gen Z. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti dan menyaksikan lomba ini bersama-sama. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita sanjungkan kepada kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya, Mardika Suardana Putra dari SMA 1 Talang Kelapa, ingin memberikan solusi yang cerdas melalui pidato yang saya beri judul SIM bagi Gen Z. Pidato saya ini berisi solusi-solusi yang cerdas terhadap efek negatif pemanfaatan teknologi. Apakah itu SIM? SIM merupakan singkatan dari sosial media, investasi, dan moral. Seperti yang kita ketahui, generasi muda zaman sekarang banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, mulai dari nongki, bermain sosmed secara berlebihan, dan masih banyak lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara." Selanjutnya Ibnu Umar berkata, "Jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu di waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati." Generasi milenial biasa yang juga dikenal sebagai Gen Z. Gen Z sendiri mengartikan huruf Z merupakan huruf terakhir dalam abjad yang menandakan generasi Z adalah generasi terakhir dengan keberadaan teknologi yang sangat luar biasa seperti saat ini. Dengan teknologi yang luar biasa ini, masyarakat Indonesia harus pandai dalam memilah dan memanfaatkan teknologi yang ada. Banyak informasi masuk yang berasal dari berbagai sumber, oleh karena itu kita harus cerdas dan berpikir secara kritis agar tidak terlibat antara hoaks dan fakta. Konsumsi informasi yang tidak benar dapat merusak akal sehat kita sehingga kita menimbulkan kebencian. Kita harus berhati-hati dengan teknologi yang ada, tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya. Yang berikut saya akan memberi beberapa solusi untuk mengatasi berbagai efek negatif dan perkembangan teknologi ini. Yang pertama, sosial media. Teknologi banyak membawa dampak positif mulai dari segi komersial, pendidikan, komunikasi, dan masih banyak lagi dari perkembangan teknologi yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Gen Z, kita wajib menguasai teknologi. Dari data yang ada bahwa penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 191 juta pada tahun 2022, yang membuktikan bahwa penggunaan aktif media sosial tersebut naik 12,35% dari tahun sebelumnya. Banyak sudah generasi milenial yang sudah dapat menghasilkan uang sendiri sejak usia dini melalui media sosial. Hal ini mulai dari endorse, sarana promosi, produk, konten-konten yang ada, bahkan apapun yang kita upload dalam sosial media bisa menghasilkan uang untuk diri kita. Tapi dalam memainkan sosial media kita harus cerdas, karena banyak yang terjebak oleh sosial media. Contohnya banyak artis papan atas yang kita ketahui terjerat kasus karena jejak digital yang ada. Walaupun kamu sudah menghapus hal itu, namun jejak digital tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, investasi sudah memasuki ranah digital berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bicato Indonesia. Partisipan investasi cryptocurrency, mata uang digital, didominasi oleh generasi milenial, yakni sebanyak 65,5%. Transaksi tunai sekarang sudah diubah menjadi transaksi digital dengan berbagai macam e-wallet. Sebagai generasi milenial, seharusnya kita sadar akan pentingnya menyiapkan finansial mulai saat ini. Contohnya dalam menanamkan saham. Seperti yang kita ketahui bahwa saham bersifat liquid dan transparan. Artinya saham mudah untuk dicairkan dan bersifat jelas berapa penawaran dan permintaan. 3. Moral. Dengan kecerdasan dalam mengelola teknologi tersebut, tentu anak bangsa Indonesia harus memiliki akhlak yang mulia atau moral yang baik sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial. Mereka menjadi pribadi yang malas, tidak mendalam, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan. Untuk membentuk generasi milenial yang berhal mulia, perlu diberikan juga dalam karakteristik yang Islamiyah, mulai dari pendirian berkarakter, penerapan terhadap sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, menumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri tentang pentingnya moral. Dalam menggunakan teknologi, kita juga harus mengetahui akhlak moral yang baik, seperti menjaga privasi orang lain, menghargai dan tidak menghujat orang lain, mencari informasi faktual, menghargai hasil karya orang lain, seperti tidak menggunakan aplikasi bajakan, dan banyak lagi. Banyak orang yang memiliki intelektual yang cerdas namun kurang dalam akhlaknya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus dapat menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dan akhlak yang ada. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi yang ada menimbulkan sifat yang tidak baik bagi diri kita. Di samping itu, dengan pemanfaatan teknologi secara cerdas dapat membantu kita dalam berbagai hal.
Teknologi pasti penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sederhana, yakni mengelola data dari Excel. Dengan kemampuan teknologi itu, kita bisa dengan cepat menyelesaikan data-data itu dengan konsep yang ada atau tidak manual lagi seperti dulu. Alangkah baiknya, dengan penguasaan teknologi, anak bangsa Indonesia dapat membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, mulai dari jurnal positif, interaksi terhadap masyarakat, atau aplikasi yang dapat membantu bahkan menghibur penggunanya. Mulai melalui SIMZ, hidup akan lebih praktis dan mudah jika dilakukan dengan baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan pidato saya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.